kita semua. Walaupun kita nggak bisa ngerayain Christmas bareng, tapi yakin dan percaya sukacita Natal ada di setiap hati kita. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Yuk semangat, sama-sama lebih semangat lagi yuk teman-teman. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you.
You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. You are good all the time, all the time. Yes, you are good. You are good all the time, all the time. Yes, you are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes, you are good. Lord, you are good and mercy endureth forever. People forever, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. Save you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Who you are. For who you are. You are good. Mari teman-teman, kita mau sama-sama siapkan hati kita buat mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama minta Roh Kudus Tuhan hadir buat penuhi setiap hati kita, teman-teman. Sungguh kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami.
Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Hanya bagimu Tuhan, segala bagimu Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu, kami muliakan Kau, Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kudus.
Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Sungguh Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan Yesus. Berterima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Sepanjang hari-hari kami Tuhan, Kau selalu memimpin kami Tuhan. Kami sangat bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Jika tiba saatnya sekarang Tuhan Yesus, kami akan duduk diam Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang akan dibicarakan oleh pembicara hari ini Tuhan, boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Biarlah kami semakin hari Tuhan boleh semakin mengenal Engkau Tuhan Yesus, mengerti akan maksud dan tujuan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kami juga Tuhan boleh semakin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat sukacita yang Kau berikan Tuhan Yesus hari ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan Yesus seluruh rangkaian acara hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semua, Merry Christmas, Selamat Natal teman-teman. Sebelumnya harusnya tanggal 13 kemarin kan kita Natal ya, tapi gak jadi karena kasus di Bandung naik lagi. Makanya kita mengikuti anjuran pemerintah, itu sebabnya kita Natal via online hari ini. Nah teman-teman, ini udah berarti 1 tahun ya, sudah 1 tahun Miss Rona mengubah kehidupan manusia. Kalau di Indonesia berarti kita mulai dari Maret kemarin ya, kasus awal tuh. Nah, teman-teman, semenjak Corona atau Miss Rona datang nih, banyak banget perubahannya dalam kehidupan kita, ada perubahan sosial kita. Untuk teman-teman yang udah bekerja mungkin atau yang tahu ayah, ibunya, keluarganya gitu, mempengaruhi juga status perekonomian ya. Dan terlebih lagi gitu, 2 hal tersebut, perubahan sosial yang kita alami, bahkan kayak perekonomian dari keluarga kita juga atau misalkan dari pekerjaan kita juga, itu sangat mempengaruhi mental kita gitu. Dan banyak juga ya, kalau misalkan kemarin juga sempat lihat teman-teman atau misalnya adik aku juga nih yang sekarang belajarnya daring kan, kiranya lebih mudah, tapi ternyata sama aja ya, susah-susah juga gitu. Kemarin juga ada cerita nih, aku lihat Lisna tuh, ada Anju, saudaraku, dia sampai belajar sampai subuh-subuh coba. Terus juga Lisna sempat ada ujian, udah ngerjain 50 soal tapi gak kesubmit. Jadi bahkan ada juga cerita teman-teman yang kalau misalnya diajarin tuh pembelajarannya malah jadi kurang paham katanya gitu kan. Ada juga teman-teman yang udah bekerja, tadi aku bilang status perekonomiannya jadi berubah juga, ada yang gajinya dipotong, ada mungkin juga yang kayak aku, dia harus resign karena perusahaannya udah gak bisa lagi bayar gaji karyawan seperti selayaknya. Nah teman-teman, hal-hal tersebut tuh bisa membuat kita jadi kepercayaan kita terhadap Tuhan tuh jadi makin diuji gitu. Dan kadang kita ada yang menang, ada yang juga jadi malah mundur gitu. Jadi mereka jadi mempertanyakan juga kuasa Tuhan. Bahkan juga ada teman-teman mungkin yang dulu sempat berdoa sama Tuhan, Tuhan andai aja aku punya waktu lebih banyak, aku pasti kasih Engkau juga waktu yang banyak gitu. Terus setelah Tuhan kasih nih,
waktu yang banyak, kita malah jadinya malah makin malas. Ada nggak ya kayak gitu? Karena aku pun pernah merasakannya ya. Kita sama-sama dalam hal ini. Nah teman-teman, perubahan yang kita alami itu bukan perubahan yang menyenangkan, bukan perubahan yang bikin happy, tapi perubahan yang bikin kita sedih gitu. Kebayang ya untuk teman-teman mungkin sekarang yang masih pusing soal aduh gimana bayar kuliah, aduh gajinya masih segini, ini kapan coronanya beres gitu. Dan kita masih belum yakin juga dengan vaksinnya ya, yang katanya sekarang udah ada, yang mau lagi diuji coba. Nah semua hal keraguan-raguan ini teman-teman sangatlah normal. Ketika kamu merasakan kesedihan, ketika kamu merasakan kekecewaan, keraguan-raguan, khawatir, itu sangat wajar ya. Bahkan dulu biasanya kita ada pelarian gitu dari kesedihan kita, ini nggak ada. Misalnya kita jadi nongkrong, bisa sih sebenarnya nongkrong tapi dibatasi kan. Terus biasanya juga kita ibadah bersama-sama ya, sekarang jadi harus via online. Udah susah juga untuk yang namanya fellowship gitu. Nah teman-teman, kadang-kadang kita suka mikir ya bahwa ini nggak hanya, mungkin nggak kebanyakan dari teman-teman sih, aku juga pernah bilang atau mungkin menasihati teman-teman aku juga bahwa ya Tuhan tuh omnipresent gitu. Dan kita ngerasanya bahwa meskipun Tuhan omnipresent, tapi kadang-kadang teman-teman ada magic tersendiri gitu loh ketika kita ibadah bersama-sama dengan teman-teman kita seiman gitu. Di dalamnya tuh kita bisa terinspirasi gitu dengan cara mereka menyembah Tuhan, dengan kesaksian kehidupan mereka gitu. Dengan ada sama-sama di sebuah ruangan gitu menyembah Tuhan bersama-sama dengan Tuhan tuh benar-benar ada magicnya gitu. Dan kadang-kadang aku suka memanipulasi diri dengan mengatakan bahwa seharusnya hal seperti ini nggak menurunkan semangat aku gitu loh. Meskipun gak ke gereja harusnya semangat aku gak turun gitu. Tapi sebenarnya pasti mempengaruhi kehidupan kita kan gitu. Karena kita belum ada persiapan gitu untuk sampai ibadah tuh gak ada gitu kan waktu itu. Tiba-tiba minggu depannya kita umumin gitu, ibadah gak ada gitu. Dan kita gak ada persiapan sama sekali untuk menguatkan diri untuk ibadah sendiri mungkin ya. Jadi wajar banget lah untuk kita kayak ngerasa aduh gak ada penghiburan nih saat kita lagi kecewa atau misalnya saat kita lagi sedih gitu. Dan itu wajar banget teman-teman. Seperti aku bilang tadi, kadang kalau misalkan kita ada masalah pun gitu, kita suka memanipulasi diri. Kita suka kadang-kadang bilang sama diri kita bahwa ya semua masalah itu Tuhan itu bukan Tuhan biarkan, tapi Tuhan izinkan terjadi gitu. Dan pasti suatu saat tuh Tuhan berikan yang terbaik gitu. Sebenarnya bagus sih, tapi kadang kita jadi lebih memusatkan diri kita dengan mukjizatnya Tuhan gitu. Memusatkan pikiran kita dengan mukjizatnya Tuhan dan berkat Tuhan nanti gitu. Jadi kita berekspektasi tinggi gitu sama Tuhan. Yang tanpa kita sadari bahwa kita melupakan bahwa sebenarnya dalam segala hal buruk yang terjadi atau misalkan hal yang tidak baik yang terjadi dalam kehidupan kita wajar untuk bersedih. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita gitu. Dia sangat sayang sama kita dan dia akan bersama-sama dengan kita menghadapi masa-masa sulit gitu. Dibandingkan dengan kita memfokuskan diri kita dengan berkat dan mukjizat, kita lupa bahwa Tuhan itu yang membantu kita melewati masalah-masalah kita gitu. Sebenarnya bagus untuk berpikir tentang berkat sama mukjizat, tapi terlebih dari hal itu kamu harus menyadari tentang kasihnya Tuhan. Tidak menyampingkan tentang kasihnya Tuhan dan kuasanya Tuhan atau kekuatannya Tuhan. Nah teman-teman, itu tuh bisa kita katakan juga dengan spirit Christmas ya. Kadang kita suka berpikir bahwa ya maksudnya Natal itu mengenai tentang selebrasi. Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus lahir, terus kita selebrasi gitu. Kita selebrasi tentang kelahiran Yesus, yang mana itu bagus, tapi kita lupa tentang pesan bahwa
kelahiran Yesus itu harusnya jadi tanda yang mengingatkan kita bahwa oh ternyata Tuhan itu nyata loh. Oh ternyata ada Tuhan loh di dunia ini gitu loh. Ada Tuhan yang bisa bantu kita loh. Ada Tuhan di tengah-tengah permasalahan yang ada di dunia gitu loh. Jadi sebenarnya kadang kayak misalnya kita ngerasa sedih gitu ya. Wah tahun ini Natalnya jadinya online. Wah sedih, jadi gak bisa ketemu sama yang lain. Wajar sih ya. Tapi kita gak boleh lupa bahwa sebenarnya Spirit Natal adalah untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus itu lahir, Tuhan Yesus itu ada, dan bahwa Tuhan sendiri itu ada loh untuk kita manusia gitu. Nah teman-teman, jadikan Christmas tahun ini atau Natal tahun ini sebagai calling untuk kita semua yang merasakan mungkin lagi fasenya malas gitu, malas untuk punya hubungan intim dengan Tuhan, kayak berdoa dan baca firman mungkin, atau malas fellowship bahkan, atau misalnya sedang sedih juga, sedang kecewa hatinya hari-hari ini, atau bahkan yang kurang percaya dengan janjinya Tuhan. Jadikan Natal tahun itu sebagai calling buat kita untuk ayo kita bangun lagi iman kita gitu dan jadi ciptaan yang baru. Nah teman-teman, tema Natal kita tahun ini adalah menjadi ciptaan yang baru. Kita mau baca di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu ayat tema kita di Natal tahun ini. Nah teman-teman, mungkin teman-teman bertanya ya, maksudnya ciptaan baru itu apa sih Kak? Aku mau bagi juga apa sih yang dimaksud dengan ciptaan baru. Ciptaan baru itu artinya adalah memiliki perspektif yang baru. Ada di ayat yang sama di 2 Korintus 5, tapi di ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Yang dimaksud dengan perspektif baru itu bukan kita, yang dimaksud dengan ciptaan baru itu bukan jadi kita berubah penampilan ya, atau misalkan jadi ada sesuatu yang berbeda gitu dalam kehidupan kita gitu, ada perubahan signifikan, perubahan yang besar gitu dari diri kita. Tapi ciptaan yang baru berbicara tentang bedanya apa ya, kita punya perspektif yang berbeda gitu dengan kehidupan kita sebelumnya. Aku mau ceritain juga, jadi di 2 Korintus ini ceritanya adalah sebenarnya Korintus 1 Korintus dan surat 2 Korintus itu adalah surat yang ditulis Paulus untuk jemaat-jemaat di Korintus. Jadi ceritanya teman-teman, jemaat di Korintus ini mempertanyakan pelayanannya Paulus. Mereka bilang lah kayak apa ya, mereka buat rumor-rumor yang gak benar tentang pelayanannya Paulus. Bahkan mereka mempertanyakan Paulus sebagai pemimpin. Mereka mulai berpikir kalau misalnya pemimpin itu harusnya berwibawa, sedangkan Paulus itu kan orangnya dikatakan dia tidak pandai berbicara. Terus juga dibilang juga bahwa Paulus tuh nggak kaya, bahkan dia sempat jadi buronan. Jadi mereka berpikir kenapa bisa orang seperti Paulus menjadi seorang pemimpin. Nah, jadi itu latar belakang kenapa Paulus tuh bikin surat yang pertama di 1 Korintus untuk jemaat-jemaat di Korintus untuk meluruskan kembali gitu loh tentang pelayanannya Paulus. Terus setelah itu mulailah ada beberapa jemaat yang mau melakukan rekonsiliasi hubungan dengan Paulus ceritanya. Maka terjadilah surat si 2 Korintus ini. Ini jadi ceritanya adalah suratnya Paulus untuk jemaat-jemaat di Korintus yang bilang bahwa ya aku memaafkan kalian gitu lewat surat-surat ini. Dan makanya Paulus bilang, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi dia berharap bahwa ya kamu jangan menilai kami itu dengan
pandangannya kamu, tapi lihat kami dengan pandangannya Kristus. Kadang kita merasakan kesusahan atau kesedihan yang kita alami, teman-teman, itu semua terjadi karena kita punya perspektif yang salah. Kita nggak pakai perspektifnya Tuhan, di mana perspektifnya Tuhan itu adalah kasih, penerimaan, juga tentang karunia-Nya Tuhan, kasih karunia-Nya Tuhan. Gitu. Jadi kita mau belajar untuk selalu melihat segala hal tuh dari perspektifnya Tuhan. Bahkan menilai diri kita, bukan hanya menilai orang-orang lain di sekitar kita ya, tapi menilai diri kita juga dengan perspektifnya Tuhan. Gitu. Yang kedua, ada ciptaan baru yang berarti manusia baru. Itu ada di ayat 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, kadang seperti yang aku bilang sebelumnya ya, ketika kita melihat diri kita sebagai ciptaan baru, kita lebih terfokus dengan yang namanya start yang baru atau kesempatan yang baru gitu yang Tuhan kasih. Semuanya senternya kita gitu. Kita lupa ketika kita jadi ciptaan yang baru, kita bukan hidup untuk diri kita lagi, tapi hidup untuk Tuhan gitu. Maksudnya bukan kalian jadi orang yang gak punya kesalahan ya, atau misalnya kita bilang perfect gitu. Sebenarnya kesempurnaan hanya milik Tuhan gitu. Jadi sebenarnya bukan tentang kesempurnaan itu, teman-teman, tapi di mana ketika kita menjalani hidup sebagai ciptaan baru, ada suatu saat kita akan kalah dengan daging kita ya. Ada juga kita menang dari daging kita. Tapi pada akhirnya kita harus tahu bahwa terlepas dari apapun yang terjadi, kita akan selalu kembali sama Tuhan. Baik kita jatuh gitu, atau misalkan kita tetap teguh gitu dalam Tuhan, semuanya untuk Tuhan gitu. Jadi kita harus tetap yakini meskipun kehidupan rohani kita jatuh bangun, akhirnya tetap kita kembali sama Tuhan gitu. Nah, tadi kita udah belajar bahwa ciptaan baru ada artinya punya perspektif baru, terus juga manusia baru yang maksudnya bukan hidup untuk diri kita lagi tapi hidup untuk Tuhan. Yang ketiga adalah ciptaan baru artinya punya tujuan baru. Kita baca 2 Korintus 5. Jadi masih di perikop yang sama, teman-teman. Di ayat 11 sampai 13. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberikan kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Dilanjut lagi di ayat 18 sampai 20. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepada kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah, arti dari tujuan yang baru itu adalah ketika kita didamaikan dengan Allah, atau ketika kita punya rekonsiliasi hubungan dengan Allah, dengan Tuhan Yesus, kita mau ajak teman-teman kita atau keluarga kita, kakak adik kita, orang tua kita, untuk ayo gitu, jadi ciptaan yang baru juga, punya rekonsiliasi hubungan juga dengan Tuhan gitu. Ketika kamu diselamatkan, kita nggak bisa selamat sendiri dong. Kita harus ajak orang-orang di sekitar kita juga untuk mau selamat gitu. Nah, teman-teman, kita udah belajar ya, tadi ciptaan baru adalah perspektif yang baru, terus juga menjadi manusia yang baru, nggak hidup untuk diri kita tapi hidup untuk Tuhan.
Yang ketiga, punya tujuan yang baru. Nah teman-teman, hidup sebagai ciptaan yang baru itu diawali dengan rasa saling percaya ya dengan Tuhan gitu. Menghidupi kasih-Nya Tuhan setiap hari gitu. Caranya gimana? Klasik banget. Setiap ibadah juga yang lain juga, mentor-mentor yang lain juga pasti ngomong yang sama. Kita punya waktu yang intim dengan Tuhan. Berdoa, baca Alkitab, fellowship. Dan kita harus ingat di kehidupan kita sebagai ciptaan yang baru gitu. Kalau misalkan kadang-kala gitu kita mau quit gitu dari kehidupan kita sebagai ciptaan baru, kamu harus ingat bahwa harga yang Tuhan bayar untuk memindahkan kamu dari manusia lama kamu menjadi manusia yang baru itu sangat besar, teman-teman. Di ayat 21 dia bilang, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, jadi biarkan teman-teman kasih Tuhan itu mengontrol kehidupan kita sebagai ciptaan yang baru. Nah, selalu ingat bahwa cinta Tuhan itu selalu ada dan tidak pernah tinggalkan kita bahkan saat keadaan kita tidak baik. Jadi hidupi cara hidup yang lama dan hiduplah sebagai ciptaan yang baru. Merry Christmas. Kita doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami sudah selesai untuk ibadah. Kami mau belajar Tuhan untuk jadi ciptaan Tuhan yang baru dan belajar Tuhan untuk selalu ingat Tuhan bahwa kasih Tuhan itu nyata untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami juga Tuhan untuk ibadah-ibadah kami selanjutnya. Thank you Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Guys, tadi kita udah dengerin firman Tuhan dari Kak Santi. Mari kita tutup ibadah ini.